Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustina Sanisa Findawati, mahasiswi dari STAI Hublo Tanduri, dengan NIM 22004134. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang telah saya buat yang berjudul Isu-isu Pendidikan Kekinian. Oke, baik, kita langsungkan saja masuk di slide yang pertama. Itu ada di pendahuluan. Apa itu isu-isu pendidikan kekinian? Isu-isu pendidikan kekinian itu mencakup berbagai tantangan dan perkembangan terbaru dalam dunia pendidikan. Yang pertama itu ada mencakup integrasi pendidikan, yang kedua inklusi dan aksesibilitas, yang ketiga pembelajaran berbasis kompetensi, yang keempat kurikulum dan penilaian, yang kelima kesejahteraan guru dan siswa, keenam pendidikan karakter, berikutnya lingkungan yang aman dan globalisasi pendidikan. Nah, isu-isu ini menunjukkan bagaimana pendidikan itu terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan zaman dan mempersiapkan siswa menghadapi tantangan masa depan di era pendidikan globalisasi ini. Kemudian itu ada pentingnya memahami isu-isu terkini dalam pendidikan. Pentingnya itu yang pertama, adaptasi dan relevansi, berikutnya peningkatan kualitas pendidikan, kesiapan siswa untuk masa depan, kesejahteraan dan kesehatan mental, perkembangan kebijakan, pemanfaatan teknologi, pembentukan karakter dan etika. Nah, secara keseluruhan, pemahaman tentang isu-isu terkini dalam pendidikan memungkinkan semua pemangku pendidikan kepentingan untuk berkontribusi pada sistem pendidikan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan siswa dan masyarakat. Kita masuk ke slide berikutnya. Revolusi digital dalam pendidikan. Pengenalan teknologi dalam pendidikan. Teknologi pendidikan biasanya disingkat menjadi EdTech, adalah gabungan penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak komputer dengan teori, pendidikan dan praktik untuk memfasilitasi pembelajaran. Nah, sebelum kita masuk ke dalam praktek dunia pendidikan di era digital, perlunya dan tentunya kita harus mengenali dulu nih kepada anak didik kita tentang perangkat yang akan kita gunakan itu seperti apa dan bagaimana. Baru bisa kita masuk ke dalam teori dalam pembelajaran menggunakan era digital. Kemudian contoh digitalisasi dalam pendidikan. Contohnya sekolah bisa menggunakan aplikasi pembelajaran berbasis mobile atau web untuk memberikan tugas, materi, dan ujian kepada siswa, dan itu memudahkan siswa untuk bisa mencari tugas atau mencari jawaban yang sekiranya tidak ada di dalam buku paket, bisa menggunakan akses internet. Dan itu tidak hanya memudahkan para pendidik, tetapi juga memudahkan para pengajar untuk mencari tahu info lebih dalam tentang dunia pendidikan dengan menggunakan era digital sekarang ini. Oke, yang B, manfaat digitalisasi bagi pendidikan. Yang pertama itu meningkatkan efektivitas. Pendidik itu lebih efektif dalam menggunakan media sosial atau menggunakan teknologi untuk berbasis sebagai pembelajaran mereka. Jadi mereka bisa menggunakan teknologi atau dunia digitalisasi untuk mencari tahu lebih dalam apa itu pendidikan dan mencari hal-hal yang sekiranya tidak ada di buku. Kemudian efisiensi serta kualitas pendidikan secara menyeluruh meningkatkan perkembangan teknologi yang semakin maju. Dengan semakin majunya teknologi kita, semakin maju pula pendidikan kita, seperti itu. Yang C, tantangan yang dihadapi di era digitalisasi dalam pendidikan. Tidak hanya manfaat, tapi ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh kita dengan menggunakan era digitalisasi. Yang pertama itu keterbatasan akses teknologi.
karena tidak semua orang atau tidak semua wilayah itu mendapatkan akses teknologi yang bagus. Misalnya kekurangan jaringan atau susahnya mencari jaringan bagi mereka yang tinggal di pedesaan atau pedalaman tersebut. Kemudian kurangnya keterampilan digital, bisa dikatakan seperti gaptek atau kurangnya pengetahuan di dalam dunia digital itu bisa mempersulit seseorang untuk mencari informasi melalui dunia digitalisasi seperti zaman sekarang ini. Berikutnya, pencemaran informasi. Terkadang seseorang tidak bisa menggunakan era digital ini dengan baik dan mengarahkan informasi ke arah yang positif seperti itu. Kemudian kesulitan membangun hubungan personal, ya karena adanya dunia digital sekarang mungkin kebanyakan atau mayoritas orang sekarang itu lebih mementingkan gadget ketimbang berbaur kepada orang di sekitarnya. Dan keamanan serta privasi seperti itu. Oke, yang berikutnya B, literasi media dan informasi. A, pentingnya literasi media dan informasi di era digital. Literasi digital juga membantu dalam meminimalkan resiko dalam ancaman secara online serta mempersiapkan anak-anak muda Indonesia dalam menghadapi tantangan yang akan ada dan dapat mengambil peluang yang muncul dalam dunia kerja yang dipengaruhi dalam teknologi. Nah, dengan adanya teknologi sekarang itu memudahkan generasi sekarang untuk mencari pekerjaan, khususnya bagi anak-anak muda sekarang yang sudah menggunakan teknologi. Itu sangat menggampangkan atau sangat mudah bagi kami mencari informasi terkini, mencari lowongan pekerjaan atau mencari hal-hal yang sekiranya perlu. Itu bisa memudahkan kami karena sekarang sudah adanya era digital. Contohnya saja, kalau dahulu kita ingin mencari informasi harus menunggu koran atau mungkin di eranya televisi kita harus menunggu jam tayang berita sehingga kita bisa mencari tahu berita apa yang telah terjadi pada hari ini. Bedanya dengan zaman sekarang itu lebih mudah. Contohnya saja, jika misalnya ada teman kita kecelakaan, kita bisa langsung mendapatkan informasi dengan valid melalui digitalisasi tersebut tanpa perlu menunggu kabar dari orang untuk datang menghampiri kita secara langsung memberitahu informasi bahwa ada orang kecelakaan. Itu zaman seperti dulu, tapi zaman sekarang karena sudah adanya digitalisasi itu memudahkan kita mendapatkan informasi dengan cepat. Yang B, contoh program literasi media. Yang pertama itu komunikasi dengan guru atau teman yang menggunakan sosial media. Itu lebih menggampangkan kita atau lebih memudahkan kita untuk mencari informasi atau sekedar berkomunikasi kepada guru kita. Contohnya saja, kita jauh atau sedang pergi dan kita bisa izin kepada guru kita melalui sosial media. Contohnya dari WhatsApp, kita bisa menghubungi guru kita untuk izin tidak bisa hadir atau tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dikarenakan saya sedang ada acara. Contohnya seperti itu. Dan sama halnya dengan kepada teman kita bisa bertanya kabar atau dengan mudahnya sekarang kita bisa video call kepada teman kita yang jauh di sana melalui digitalisasi sekarang. Mengirimkan tugas sekolah melewat email atau dengan mudahnya sekarang menggunakan Classroom. Kita bisa mengirim tugas kepada guru kita tanpa perlu ada bukti fisik, tapi bukti fisik juga perlu, tapi itu memudahkan kita mengirim tugas melalui email karena di era digitalisasi sekarang. Pembelajaran dengan cara online yang ini lewat aplikasi ataupun web. Nah, contohnya di tahun sebelumnya itu ada kejadian COVID, mungkin semua teman-teman juga ngalami hal yang sama. Itu dengan adanya digitalisasi itu benar-benar memudahkan kita
kita bisa belajar online di rumah tanpa perlu bertemu langsung kepada guru kita. Di saat pandemi itu yang sangat terasa dan berpengaruh dalam hidup kita di saat ada kemalangan COVID kemarin, dan kita bisa menggunakan globalisasi dengan sebaik-baiknya. Nah, berikutnya itu ada mencari bahan ajar dari sumber terpercaya di internet. Ya, kalau misalnya kita mencari di platform contohnya seperti buku cetak, itu tuh mungkin informasinya kurang menurut kita bisa dibantu dengan internet seperti itu. Yang berikutnya, C. Peran guru dalam pendidikan modern. Guru memegang peran kunci dalam membentuk masa depan pendidikan dan mempengaruhi perkembangan setiap individu. Mereka bukan hanya penyampaian pengetahuan, tetapi juga mentor, inspirator, dan pemandu bagi siswa dalam perjalanan mereka menuju pemahaman yang lebih baik tentang dunia sekitar mereka. Nah, jadi peran guru itu sangat berpengaruh penting di era pendidikan. Walaupun sekarang sudah ada teknologi yang sangat canggih, tapi kami sebagai murid tetap membutuhkan yang namanya seorang guru untuk bisa memberi informasi yang lebih valid dan lebih terpercaya seperti itu. Demikian mungkin presentasi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan semoga dengan adanya video ini bisa membantu teman-teman sekitar atau siapapun penonton video ini agar videonya selalu menjadi manfaat